Pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan, shalom. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatu. Karena Yesus sendiri katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Karena itu program ini saya beri nama Bible and Coffee, ya kan? Alkitab terlebih dahulu, firman Tuhan terlebih dahulu, baru kita bisa ngopi, baru kita bisa mengerjakan apapun juga yang akan kita kerjakan di sepanjang hari ini. Tetapi utamakan Tuhan, tetapi utamakan firman Tuhan terlebih dahulu. Karena di sepanjang hari ini kita akan melihat pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, kalau kita mendahulukan Tuhan di sepanjang hari berjalan ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dan kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami berterima kasih buat hari yang baru, anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami. Karena itu kami mau merenungkan firman-Mu. Bapa, bicara bagi masing-masing kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Yohanes pasalnya yang ke-9, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Orang yang buta sejak lahirnya. Perhatikan ayat ini, saudara. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ayat 2. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Sebelum kita masuk di ayat yang ketiga, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita lihat di ayat yang kedua ini, murid-murid Yesus langsung berhubungan dengan dosa. Ketika murid-murid Yesus melihat orang sakit, ketika murid Yesus melihat orang buta, maka murid-murid Yesus tanya sama Yesus, Rabi, siapa yang dosa? Orang ini atau orang tuanya? Saudara dikasih dalam Tuhan, seringkali itu pun juga yang seringkali kita lakukan. Sama seperti murid-muridnya, kita mulai kembali menghakimi orang-orang yang kita lihat sakit, orang-orang yang kita lihat susah, orang-orang yang kita lihat menderita dalam hidup ini. Lalu kita mulai menyalahkan, aduh kasihan sekali ya hidupnya berdosa. Sehingga akhirnya tidak sedikit anak-anak Tuhan yang mulai menghakimi kalau ada pendeta-pendeta susah, pendeta-pendeta tinggal di pendalaman. Wah, pendeta ini kurang berdoa. Wah, pendeta ini kurang beriman. Saudara dikasih dalam Tuhan, manusia cenderung melihat rupa. Murid-murid Yesus akhirnya mengatakan, Guru, Rabi, siapa yang berdosa? Orang tuanya atau anak ini? Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita lupa bahwa kedaulatan Tuhan di atas segala-galanya. Kita belajar sebelum kita masuk di ayat yang ketiga. Yesus bilang apa? Di ayat yang ketiga, saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus bilang begini. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Loh, bukan murid, bukan anak yang orang buta ini, bukan juga orang tuanya yang berdosa. Lalu kenapa bisa dilahirkan buta? Yesus bilang sama murid-muridnya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi poinnya adalah kalau ada sesuatu terjadi di luar kendali kita, kalau ada sesuatu terjadi yang tidak kita mengerti, ini kedaulatan Tuhan. Kalau memang kita sadar ini karena dosa, kita bertobat. Namun kalau kita sadar kita hidup benar, kita melakukan firman, lalu ada hal yang menyusahkan diri kita, ada hal yang tidak kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Sadari hal ini. Tuhan berdaulat atas hidup saudara dan saya. Demikian pula sebaliknya. Kalau kita melihat ada orang sedang susah, kalau kita melihat ada orang jatuh sakit, lalu jangan berhubungkan dengan dosa. Bisa saja karena dosa, tapi belum tentu semuanya itu karena dosa. Kita melihat orang susah, bilang kata karena dosa, karena kutuk. Wow. Ini yang terjadi juga dalam hidupnya Ayub, sudah dikasih dalam Tuhan. Ayub, Alkitab catat dia tidak melakukan hal yang buruk. Ayub melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Namun kesusahan demi kesusahan menimpa hidupnya. Akhirnya teman-teman yang mulai menghakimi, kau nggak hidup takut akan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan sampai kita didapati Tuhan menghakimi sesama kita. Jangan sampai kita juga lupa bahwa hidup kita ini adalah daulatan Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan inginkan untuk Tuhan buat dalam kehidupan kita, kita cuma bisa bilang suka-sukamu Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kita belajar bahwa kalau Tuhan berdaulat atas hidup saudara dan saya,
Maka biarlah apa yang Tuhan lakukan, pandang baik, Tuhan pandang baik, biarlah itu yang Tuhan buat dalam hidup kita. Sehingga akhirnya kita menyadari, hidup saya bukanlah saya lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam hidup saya. Kalau hari-hari ini engkau sedang menderita kesulitan, kalau hari-hari ini ada sesuatu yang mungkin kau belum mengerti, it's okay. Tuhan berdaulat atas hidup saya. Selama saya taat, selama saya lakukan setia, selama saya lakukan firman Tuhan, selama saya tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, saya percaya sekalipun saya mengalami masa-masa sukar, saya mengalami badai hidup, saya tetap percaya bahwa hidup saya ada dalam kedaulatannya Tuhan. Tuhan pegang hidup saya, Tuhan pegang kendali atas hidup saya. Dan biarlah pagi hari ini kita diingatkan, jangan menghakimi orang yang kita lihat lagi susah. Itu urusan dia dengan Tuhannya. Yang kedua, kita belajar pada firman Tuhan pagi hari ini, hidup kita ada di tangan Tuhan. Biar Tuhan berdaulat atas hidup kita. Apa yang Tuhan pandang baik dalam hidup kita, kita cuma bisa bilang Tuhan jadilah sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Pagi hari ini kami bersyukur biar firman termaterai dalam hidup kami. Kami tidak mau menghakimi satu dengan yang lain oleh karena apa yang kami lihat. Tapi biarlah kami juga belajar untuk selalu bersyukur. Kami belajar untuk selalu mengedepankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena hidup kami adalah milik Tuhan. Apa yang Tuhan pandang baik dalam hidup kami, biarlah itu yang terjadi. Bapak, Abah berdoa secara khusus buat rekan-rekan hamba yang merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biar mereka menyadari di dalam nama Yesus, kalau hari-hari ada sesuatu yang sulit menimpa hidup mereka, Hamba berdoa ya Bapa, biar mereka tetap terus kuat dalam hidup mereka, tetap terus mengandalkan Tuhan. Karena kami percaya hidup kami adalah milik Tuhan. Apa yang Tuhan pandang baik, itulah yang terjadi. Biar firman termaterai dalam hidup kami. Hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita. Tuhan berdaulat atas hidup saudara dan saya.